ICW bilang, penelitian dia mengatakan satu surat itu sampai setelah dikumpulkan satu surat itu cuman satu dokumen ya, itu ada kebocoran kurang lebih sekitar 10 miliaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami BDK Pontianak. Kali ini bersama saya Rizky Febriawan Arianto dalam acara kesayangan kita, Pontianak Podcast Corner. Popcorn ambiar. Budaya anti korupsi. Apa sih itu budaya anti korupsi? Gimana penerapannya? Gimana memasyarakatkannya? Ini semua kawan kami akan tahu jawabannya dari dua narasumber yang sudah datang ke Popcorn kita episode kali ini, jauh-jauh dari Jakarta. Baik, langsung aja ya kawan kami, kita akan sapa kedua narasumber ini. Yang pertama ada Bapak Kusnan Hidayat. Selamat siang Pak Kusnan. Selamat siang Pak Eki. Ya, dan yang kedua ada Bapak Wendy Nurhayat. Selamat siang Pak Wendy. Selamat siang Pak Eki. Ya, ini perlu kawan kami tahu semua dulu ya. Kenapa kita memanggil Pak Kusnan dan Pak Wendy kali ini? Karena tak lain dan tak bukan, mereka berdua ini adalah penyuluh anti korupsi dari Kementerian Keuangan. Jadi ini narasumber yang sangat tepat ya, tepat untuk diajak ngobrol tentang budaya anti korupsi seperti itu ya. Pak Kusnan dan Pak Wendy sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Eki. Alhamdulillah. Jakarta gimana nih cuaca akhir-akhir ini? Sering hujan. Hujan. Iya. Kesibukannya sedang apa, Pak Kusnan, Pak Wendy? Akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini nyiapin latsar ya. Latsar Nyiapin juga latsar. menjadi salah satu sarana untuk menyebarkan budaya anti korupsi sebenarnya. Mungkin perkenalan dulu kali ya Pak Kusnan dan Pak Wendy satu-satu, namanya, instansinya atau tempat kerjanya sekarang dan sebagai apa gitu ya. Dari Pak Kusnan dulu mungkin. Baik, terima kasih kawan kami ya, kawan kami Ya, kawan semua kami. gitu kan. Perkenalkan gitu ya, nama saya Kusnan Hidayat. Saya bekerja di Kementerian Keuangan, tepatnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Saya sebagai pengembang teknologi pembelajaran gitu ya, ahli pertama, jadi yang nyusun media pembelajaran di Kemenku Learning Center gitu. Kemudian dapat juga tugas tambahan sebagai penyuluh anti korupsi gitu ya, mulai Desember 2021. Baru berapa ya, belum nyampe setahun sih. Itu sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan, jadi terkait pengembangan teknologi pembelajaran, kemudian melakukan penyuluhan juga, dan kemudian kemungkinan bulan depan atau bulan depannya gitu ya, atau enggak bulan ini gitu ya, akan meluncurkan salah satu konten terkait integritas. Gitu Pak Eki. Mantap Pak Kusnan. Jadi Pak Kusnan ini selain penyuluh juga PTP ya istilahnya. Kalau Pak Wendy sama atau gimana? Saya sama, saat ini kesibukannya menjadi fungsional di PTP ya. Fungsional di PTP. Kalau penyuluhan sih kemarin baru ada kegiatan bareng alumni Paksi Dana Raksa. Jadi Paksi Dana Raksa itu adalah sebuah komunitas Kementerian Keuangan. Jadi semua penyuluh anti korupsi itu terkumpul dalam satu komunitas, itu komunitas namanya Paksi Dana Raksa. Pak Wendy sekantor kah sama Pak Kusnan? Sekantor. Oh, berarti di Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial juga ya, BPPK Kementerian Keuangan. Biar kawan kami semakin jelas nih Pak Wendy dan Pak Kusnan, mungkin bisa dijawab dulu nih, pengertian dari korupsi itu apa sih? Dan anti korupsi itu apa? Harus bagaimana? Dan sebagai penyuluh, tugasnya Pak Wendy dan Pak Kusnan itu spesifiknya apa? Kalau dari namanya kan penyuluh, pasti memberikan penyuluhan, tapi kayaknya ada yang lain sih harusnya. Baik, terima kasih. Sebenarnya korupsi itu kalau dari definisinya kan terkait penyelewengan kekuasaan gitu ya, penyelewengan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang gitu, penyalahgunaan jabatan, macam-macam sebenarnya intinya. Nah,
Kemudian penyuluh itu apa gitu ya? Sebenarnya kita sudah diatur gitu ya, sudah diatur, ada aturannya terkait keputusan Menteri Ketenagakerjaan gitu ya, nomor 303 tahun 2016 gitu ya, terkait penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia gitu ya, SKKNI, terkait jabatan kerja penyuluh anti korupsi. Di situ dijelaskan bahwa penyuluh anti korupsi itu adalah seorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai-nilai anti korupsi, kemudian mengkomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak gitu ya, melatih, memberdayakan, bimbing gitu ya, mendampingi, kemudian menggerakkan gitu sampai menggerakkan masyarakat, baik aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, militer, swasta, komunitas gitu ya, untuk menjadi agen perubahan dan menjadi role model dalam upaya pemberantasan korupsi. Jadi sebenarnya definisinya panjang gitu ya, tugasnya berat gitu ya, karena memang ini sangat dampaknya sangat luar biasa sekali sebagai seorang penyuluh anti korupsi. Ya itu gitu ya. Kalau suluh kan dari katanya barang yang dipakai untuk menerangi gitu ya, kalau sesuai KBBI atau obor gitu ya. Jadi nggak hanya buat orang lain gitu ya, tapi juga buat kita sendiri gitu. Jadi menyuluh untuk orang lain, tapi juga untuk kita sendiri. Jadi dampaknya nggak hanya buat orang lain aja. Itu sih Pak Eki. Ya, mantap kali nih, sampai ada ininya ya, ada makna tersembunyi di kata suluh yang menerangi itu. Dan memang ternyata bukan hanya memberikan penyuluhan nih kawan kami, tapi juga bahkan tadi membimbing dan sampai menggerakkan gitu. Mungkin bisa dilengkapi nih sama Pak Wendy nih. Kalau tadi kan Pak Kusnan menjelaskan dengan SKKNI gitu ya. Saya sih lebih ke fakta di lapangan aja gitu. Jadi korupsi itu adalah extraordinary crime gitu ya. Jadi saya tuh mau ngambil sebuah ilustrasi simpelnya gini. Kalau misalnya ketika kita melakukan satu kejahatan, katakanlah pencurian lah gitu ya, pencurian. Saya maling dompetnya Pak Eki gitu ya. Siap. Gitu aja lah. Saya ambil dompet Pak Eki gitu. Misalnya gitu Pak Eki ya. Ya, siap. Gitu. Maka yang dirugikan itu cuman Pak Eki. Oh ya. Ya kan? Makanya dirugikan cuman Pak Eki. Tapi kalau misalnya ketika seseorang itu melakukan korupsi, katakanlah yang dirugikan itu adalah uang negara. Ketika uang negara yang dirugikan, yang sebetulnya uang tersebut bisa dialokasikan untuk subsidi BBM misalnya gitu ya, atau BLT gitu kan, ataupun untuk membangun sekolah gitu. Maka yang terjadi adalah itu bukan cuman merugikan satu pihak gitu, tapi banyak orang di sana Pak Eki. Kemarin kasus BLT misalnya gitu ya, itu kan sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa di mana satu paket 10.000 diambil untuk kepentingan pribadi, padahal sebetulnya si 10.000 itu kalau dikumpulkan 10 paket itu bisa menjadi satu paket Pak Eki. Artinya berarti dari 10 paket gitu ya, 10 paket yang beredar si BLT itu, ada satu paket yang sebetulnya tidak teralokasikan gitu. Karena apa? Karena diambil uangnya Pak Eki. Ya kan ya? Extraordinary. Oke. Nah, terus kalau misalkan berbicara tadi sedikit penyuluh gitu ya. Penyuluh itu ya kan memang membakar ya. Artinya itu memberikan semangat gitu. Ngajakin gitu. Kenapa negara kita ya mungkin investornya itu enggan untuk melakukan investasi di negara kita, salah satunya adalah karena memang kasus korupsi yang banyak gitu untuk ngurus izin misalnya gitu. Itu satu hal yang simpel gitu. Dan ternyata untuk pengurusan satu surat Peki, ICW bilang, penelitian dia mengatakan satu surat itu sampai setelah dikumpulkan satu surat itu cuman satu dokumen ya, itu ada kebocoran kurang lebih sekitar 10 miliaran gitu. Setiap orang tuh harus bergerak bersama buat anti itu terhadap seperti itu gitu. Karena apa? Karena ketika kita juga tidak menghendaki hal-hal seperti itu tuh akan dampaknya itu sangat luar biasa gitu. Dan tadi mantap sekali kata Pak Wendy, gimana caranya ini kita semakin membakar berarti ya kebencian akan korupsi di diri kita masing-masing. Nah, dari salah satu caranya mungkin dari para penyuluh ini ya, yang lebih paham, lebih mengerti. Nah, ini mungkin kawan kami pengen tahu nih Pak Wendy atau Pak Kusdan ya, gimana sih caranya nih supaya dapat bisa dibilang gelar ya atau predikat penyuluh anti korupsi. Ada cara-caranya nggak sih kalau kawan kami tertarik ingin jadi penyuluh juga gitu ya? Sebenarnya ada berbagai jalur ya.
dalam menjadi penyuluh anti korupsi ada jalur pengalaman gitu ya, ada jalur pelatihan gitu ya, ada jalur mata kuliah nih dari untuk para mahasiswa gitu ya. Kalau kemarin saya dari jalur pelatihan gitu ya, jadi mengikuti pelatihannya dulu gitu ya, pelatihan dari KPK gitu ya, e-learningnya KPK. Kemudian kita diwajibkan untuk melakukan penyuluhan 1 kali gitu ya, melakukan penyuluhan 1 kali, kemudian baru di assessment untuk jadi seorang penyuluh gitu. Kemudian ada yang jalur pengalaman itu, jadi dia udah sering melakukan penyuluhan nih gitu ya, melakukan penyuluhan dulu gitu ya, kemudian ikut pelatihan, kemudian baru dia assessment. Jadi macam-macam gitu ya. Kalau dari mahasiswa ada yang jalur dari mata kuliah itu Pak Eki. Jadi nanti memang ada beberapa jenis penyuluh gitu ya. Ada penyuluh dasar gitu ya, penyuluh muda, penyuluh madya, ada penyuluh kayak jenjang fungsional gitu ya, kayak jenjang fungsional. Itu bisa naik tingkat, naik jenjang. Oh gitu. Bisa naik tingkat. Dilihat dari berapa kali dia menyuluh gitu atau gimana? Iya, nanti ada asesmennya ulang, ada Assessment, okay. Ada asesmennya ulang dari tim asesornya KPK gitu ya. Jadi ketika dari dasar pengen ke muda gitu ya, muda pengen ke madya, madya pengen ke utama, itu ada tahap-tahapan asesmennya lagi. Siap. Gitu. Oke, baik. Dan setiap tahapan itu ada minimal kompetensi yang harus dilalui gitu ya. Tahap muda itu ada 9 kompetensi gitu ya. Tahap dasar itu ada 5 kompetensi, kemudian kalau nggak salah tahap yang madya itu ada 17, yang utama itu kayaknya ada 20 gitu. Jadi harus memenuhi semua kompetensi gitu untuk jadi utama gitu. Ada 20 kompetensi, dan itu nanti di assessment harus ada buktinya satu-satu ditunjukin kepada asesornya. Oh, ini loh buktinya. Itu sih Pak Egi. Luar biasa ya. Jadi emang ini bukan sekedar predikat kaleng-kaleng gitu ya. Memang predikat yang didapat dari sesuatu yang bisa dibilang harus diperjuangkan gitu ya. Kalau dari Pak Wendy mungkin ya, ketika sudah dapat predikat penyuluh nih, tandanya apa sih nih kita sudah resmi jadi penyuluh? Apakah dapat benda sesuatu gitu atau sesuatu tertentu? Dapat PIN kah? Dapat apa? Apa ada tanda khusus nggak? Jadi ini yang ditunjukkan sama Pak Kusnan ini Oh iya. salah satu. Itu ya, ini salah satunya ya. Rompi Penyuluh anti korupsi. warnanya biru. Ya, warnanya biru. Bukan warna orange ya. Penyuluh anti korupsi itu bisa melalui jalur pengalaman, bisa melalui jalur diklat gitu Pak Eki. Ya. Jadi jalur pengalaman itu adalah orang-orang yang memang dia terbiasa untuk mengajak orang-orang gitu ya, mengajak orang lain. Orang lain ini bukan masyarakat secara umum aja gitu, tapi event keluarga pun tuh sebetulnya bisa itu dijadikan bukti sebagai kita melakukan penyuluhan anti korupsi selama itu ada bukti tertulis. Tertulis dan ada bukti fotonya gitu. Kita sedang melakukan penyuluhan. Kita ada bahan yang disampaikan seperti itu gitu. Itulah yang dikumpulkan Pak Eki gitu ya. Selama banyaknya menyuluh itu, itulah yang kemudian kita daftarkan ke yang namanya ACLC KPK. Nah, jadi ada sebuah situs ACLC KPK gitu ya. Nah, ACLC KPK itu nanti oleh ACLC KPK akan divalidasi gitu ya. Nah, ketika sudah cukup gitu ya, maka nanti akan dipanggil untuk melakukan assessment yang tadi Pak Kusnan bilang. Jadi memastikan ini benar-benar nggak dia tuh melakukan penyuluhan tuh betul gitu kan, seperti itu gitu. Nah, mungkin satu ketakutan yang dilakukan yang ini oleh teman-teman yang lain kali ya. Takutnya gini, aduh nanti saya tuh harus hafal banget nih Undang-Undang Nomor 30 tentang tentang undang-undang korupsi gitu ya. Seperti itu gitu kan. Harus apa gratifikasi dan sebagainya. Sebetulnya adalah selama kita punya niat dan juga kita bisa meyakinkan gitu ya. Ya itu bagus gitu ya. Kompetensi yang hafal itu memang bagus gitu kan. Tapi kalaupun misalkan kita nggak hafal banget, bukan berarti itu menjadi tidak ada jalan untuk menjadi penggiat anti korupsi gitu ya, atau melakukan penyuluhan kepada orang-orang untuk tidak korupsi. Sebetulnya seperti itu gitu. Karena tadi balik lagi ke hati nurani kita ya, Pak Eki gitu kan. Nah, jadi dulu itu 2019, 2018 akhir lah saya ingat saya itu KPK itu kolaborasi jadi sama Kementerian Keuangan gitu kan. Gimana caranya nih biar kita bisa menjaga masing-masing KL itu tuh supaya
angka korupsinya itu menurun lah, kurang lebih seperti itu. Makanya dilaksanakan ada bukan penggalangan, ada rekrutmen untuk para penyuluh anti korupsi. Nah, ini melalui pelatihan, Pak Eki. Melalui Ini pelatihan. yang diikuti oleh Pak Wendy dan Pak Kusnan ya. Betul. Nah, ini jalur berikutnya nih. Kalau tadi kan saya cerita pengalaman nih orang-orang yang sering melakukan penyuluhan, maka nanti dia ngumpulin, kemudian dia lapor ke ACLC KPK gitu ya, dokumen-dokumennya nanti akan dipanggil untuk asesmen. Nah, jalur kedua adalah tadi Pak Eki. Jadi 2018 itu sebagai langkah awal Kementerian Keuangan kerjasama dengan KPK gitu kan, melalui ACLC juga. Nah, dulu itu karena saya ikut di pembahasan awal Pak Eki, awal banget. Jadi salah alamat nih ceritanya. Jadi waktu saya kerja di Pusdikat Keuangan Umum, ada orang CTO datang gitu ya, mewakili Kementerian Keuangan, mau mengadakan rekrutmen penyuluh anti korupsi ini gitu kan. Yaitu pesertanya ada dari IBI gitu ya, dari Itjen, ada dari BPPK juga, dari STAN juga gitu kan, karena memang dosen ya, beberapa Widya Iswara gitu seperti itu. Nah, akhirnya dialihkan kepada Pusdiklat PSDM saat itu. Nah, 2019 dimulailah 30 angkatan penyuluh anti korupsi. Yang sekarang tuh kurang lebih penyuluh anti korupsi yang ada di Kementerian Keuangan itu Pak Eki, itu ada sekitar 300-an. Oke, itu dari jalur pelatihan semua ya? Itu jalur pelatihan plus jalur pengalaman, udah dicampur. Oke. Gitu Pak Eki. Siap. Kalau jalur pelatihannya kurang lebih sekitar 200-an seingat saya gitu. Ya, jadi sebelum itu pun udah ada berarti ya penyuluhnya. Betul. Nah, yang terbaru di 2022 ini ada khusus teman-teman dari Bea Cukai. Ada sekitar 40 orang kalau nggak salah. Oh, jadi masih berlangsung ya rekrutmen sebagai penyuluh anti korupsi di internal Kementerian Keuangan ya? Dan kegiatan penyuluh anti korupsi ini yang terbaru kemarin di teman-teman di Lampung ya kalau nggak salah tuh ada bus keliling KPK gitu ya dari ACLC. Nah itu jadi masing-masing kalau kita mah chapter kali ya, masing-masing chapter tuh ada gitu sebenarnya di daerah ini siapa penyuluhnya gitu ya, daerahnya siapa penyuluhnya gitu kan. Memang sih tidak ada koordinator wilayah, nggak ada gitu. Cuman ketika ada kegiatan karena kami tergabung dalam dalam satu komunitas di WhatsApp grup gitu ya, ya kita gabung ke situ Pak Eki gitu. Banyak kok dari Jogja ada yang namanya APAYA gitu ya, Asosiasi Penyair kalau nggak salah, penyair anti korupsi gitu kan. Itu seperti itu gitu. Oke, makasih tambahan penjelasannya Pak Wendy, mantap ya, komprehensif sekali nih, saling melengkapi pertanyaan ini jawabannya ya. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut para penyuluh anti korupsi di sini nih, Pak Wendy, Pak Kusnan, gimana sih nih cara membangun budaya anti korupsi yang efektif nih, yang tepat gitulah ya, yang berhasil mencapai tujuannya. Sama contohnya apa tuh, contoh kegiatannya? Kan tadi sempat dibahas tuh, bahkan bisa dilakukan ini di keluarga kita di tingkat terkecil. Nah, apakah itu termasuk bagian dari membangun budaya anti korupsi yang efektif? Boleh dari Pak Wendy lagi lah dulu ya. Nah, memang kalau yang namanya budaya anti korupsi itu sebetulnya ada 9 nilai ya Pak Eki ya. Jadi intinya adalah si sembilan nilai anti korupsi ini bisa kita terapkan di rumah kita sebetulnya gitu kan. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana yang efektif, ya kita harus ke dalam diri kita dulu ya Pak Eki ya. Oke. Bagaimana kita membiaskan betul. Bagaimana ketika kita yang pertama itu adalah jujur ya Pak Eki ya. Ya. Bagaimana kita jujur terhadap diri sendiri misalnya gitu kan. Contoh simpel misalkan kayak gini. Ketika kita di rumah nih gitu ya. Ketika kita di rumah, kalau memang misalkan waktunya WFO ya, waktunya WFH misalnya gitu ya. Emang kondisinya adalah bekerja ya memang bekerja seperti itu gitu. Jadi pernah saya satu ketika ada ini ya gitu ya. Ada kesempatan untuk nggak izin gitu ya. Tapi karena tadi kan nggak enak ya, kita udah digaji misalnya seperti itu gitu kan. Ya mau tidak mau kan memang diperbolehkan, alhamdulillah kementerian kita kan memperbolehkan untuk izin setengah hari gitu ya. Itu tuh sebetulnya itu satu hal positif yang bisa diterapkan oleh kita gitu ya, agar tidak ada lagi misalkan ada orang alasan ya nanggung lah izinnya cuma setengah hari, ya udahlah yang penting absen aja tapi sisanya nanti keluar aja gitu, nggak usah pakai surat izin gitu karena takut dipotong si tukinnya misalnya seperti itu. Tapi kan alhamdulillah dengan fasilitas itu adalah satu hal yang menggembirakan gitu kan. Jadi celah-celah untuk melakukan ketidakjujuran itu
itu semakin minim sebenarnya Pak Eki gitu kan. Kayak gitu. Kemudian membiasakan disiplin misalnya gitu ya ke keluarga kita. Kalau misalkan karena saya muslim kan sebetulnya kayak kita sholat tepat waktu itu kan satu hal apa ya? Kalau dibilang bukan sesuatu hal yang dipaksakan ya sebetulnya. Karena itu udah naluri sebagai seorang muslim tuh memang harus sholat kayak gitu kan. Itu menjadi satu hal yang bisa kita terapkan sehingga pada saat nanti di kantor tuh ya kita udah terbiasa gitu Pak Eki. Mantap ya, ini contohnya simple tapi ngena ya, mantap sekali ini memang. Kelihatan seniornya ini penjelasannya. Memang harus dibangun dari diri sendiri dulu ternyata kawan kami. Kalau kita aja nggak bisa jujur ya sama keseharian kita, itu akan sulit ke depannya buat membangun budayanya. Dilengkapi oleh Pak Kusnan untuk contoh-contoh lain. Baik, tadi kan udah disebutkan gitu ya, ada 9 nilai gitu. Tapi yang paling utama sih memang dari diri kita sendiri gitu ya. Kemudian dari keluarga kita, bagaimana kita mengajarkan anak-anak, kemudian istri kita gitu ya. Kalau dapat uang banyak itu ditanyain gitu ya, uang ini dapat dari mana gitu kan, halal enggak gitu. Hal-hal yang sepele kayak gitu, ini biasanya gajinya cuma 12 juta kok ini nerimanya 20 juta nih, yang 8 juta dari mana gitu. Mungkin hal-hal yang seperti itu. Kemudian ngajarin anak kita gitu ya, kalau disuruh ibunya atau bapaknya buat beli barang-barang gitu ya, dikasih 10.000 gitu, padahal harganya 8.000 ya, 2.000-nya dibalikin, bukan dibuat jajan yang lain. Itu hal-hal yang kecil sih di dalam keluarga gitu ya. Kemudian terkait hal yang dilakukan lagi biar efektif tuh mungkin dalam pendidikan ya, dunia pendidikan dan pelatihan itu kita cantumkan gitu ya, terkait materi-materi yang anti korupsi, biar orang tahu terus gitu ya, nggak hanya di ngomong-ngomong aja, tapi dalam dunia pendidikan dan pelatihan itu mungkin salah satu langkah yang tepat gitu ya. Di Kementerian Keuangan sudah ada pelatihan kode etik gitu ya, terkait kode etik di Kementerian Keuangan seperti apa. Yang selanjutnya adalah terkait komitmen pimpinan nih gitu ya. Ya, mantap. Melengkapi jawaban Pak Wendy ya. Jadi memang tetap dasarnya harus dari lingkup terkecil dulu ya. Dari diri sendiri, terus ke keluarga, ya anak istri, terus bisa dikembangkan lebih jauh ke dunia pendidikan, pelatihan. Bahkan tadi sampai disebut sama Wendy juga tadi, membuat mekanisme khusus supaya orang nggak melakukan korupsi, ada pencegahan. Dan ditambah terakhir sama Pak Kusnan, harus ada komitmen pimpinan, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Pak Wendy sama Pak Kusnan pasti tahu lah ya, pasti sering dengar kalau wah udah jadi budaya korupsi mah di Indonesia. Padahal kan itu sebenarnya penyakit ya, bukan budaya. Ini cara ngubahnya gimana ya, persepsi masyarakat ya, supaya lebih memasyarakatkan kalau budaya anti korupsi yang betul itu, bukan budaya korupsi. Gimana nih, di lapangannya seperti apa? Praktik langsungnya apa? Baik, kalau masyarakat gitu ya, masyarakat kan yang dilihat dia prakteknya gitu ya. Kalau saya melayanin orang gitu ya, pasti ini ada biayanya enggak gitu ya. Ketika memang nggak ada biaya, ya bilang nggak ada biaya gitu ya. Orang pasti akan tanya, ini ada biayanya enggak gitu. Kemudian ketika bikin surat izin gitu ya, surat perizinan apapun gitu ya, ternyata di situ memang nggak ada biayanya, ya jangan ngada-ngada ngasih biaya gitu ya. Masyarakat pasti melihatnya yang contoh perilaku di lapangan seperti apa, dia pasti akan melihatnya gitu. Jadi ketika kita memberikan memang nggak ada biaya, ya udah nggak usah kasih biaya gitu ya. Kalau memang ada biaya, disampaikan transparansi biayanya bahwa oh ngurus surat izin ini 70.000 ya, biayanya 70.000, nggak ada biaya. Oh tambahan untuk administrasi 10.000, tambahan untuk ini, pasti orang akan melihatnya ke situ. Jadi masyarakat itu melihatnya prakteknya, bukan hanya teori-teorinya. Nah kita gitu ya, kita yang sebagai penyuluh ini ya nggak bosan-bosan nih untuk mengingatkan gitu ya, mengingatkan bahwa korupsi itu nggak baik, bahwa korupsi itu dampaknya ini, tapi yang jelas bahwa prakteknya yang penting gitu. Masyarakat itu pasti akan lihat prakteknya, bahwa oh ketika bikin surat ini gratis ya gratis gitu ya, nggak ada biaya yang lain. Oh ketika ngurus surat ini ada biayanya, ya disampaikan biayanya berapa. Jadi kalau masyarakat pasti akan melihat prakteknya, bukan banyak teorinya gitu ya. Baik. Yang kedua adalah kita harus menjadi teladan yang baik gitu ya. Jadi ketika kita sudah nyampein ini bahwa korupsi itu dampaknya buruk gitu ya, korupsi ini dampaknya ini, tapi ternyata kita nggak memberikan contoh yang baik buat mereka gitu ya. Itu pasti akan kamu ngomong doang nggak bisa praktek. Itu pasti orang akan ngasih itu. Jadi kita memberikan pencerahan, tapi kita juga harus memberikan contoh. Itu sih Pak Eki. Ya, oke. Langsung praktik.
dan memberikan teladan ya. Tadi pas di yang poin pertama tuh kata kuncinya transparansi, betul gitu ya Pak Kusnan ya. Transparansi dari awal ya, biar jelas nggak ada yang disembunyi-sembunyiin nih. Yang namanya budaya itu kan kebiasaan ya, membiasakan Pak Eki gitu. Sistemnya yang memang harus diubah Pak Eki gitu kan. Yang disasar kalau di undang-undang korupsi itu sebetulnya ada penyelenggara negara gitu. Penyelenggara negara di sini kan dalam hal ini adalah instansi pemerintah ya Pak Eki gitu. Saya tuh secara pribadi mengapresiasi adanya penghargaan dari Menpan gitu ya. Penghargaan untuk wilayah bebas korupsi itu menjadi satu hal yang baik sebetulnya gitu, karena disitulah gitu kan sebuah sistem, ketika sistem itu dibentuk orang tuh akan ngikutin gitu. Contoh simpel misalkan sekarang di salah satu instansi ya, di satpamnya gitu ya, satpamnya itu minta uang parkir gitu kan, seperti itulah ya gitu, minta uang parkir. Tapi kan karena memang si instansi tersebut itu adalah sedang mencanangkan wilayah bebas korupsi gitu kan, itu ditegur gitu kan. Dan itu menjadi satu hal yang meskipun sebetulnya baru kemarin saya ngobrol sama apa namanya, sama teman-teman cleaning service di teman-teman di kantor gitu kan, dibilang kayak gini gitu. Tapi kan itu kan cuma dikit, paling cuma 2.000 gitu kan, paling juga cuma 5.000 gitu. Terus saya jawab kayak gini gitu, iya sih benar 5.000, tapi kalau 5.000 kita bawa terus itu kita pakai, itu kira-kira barokah nggak gitu. Tapi kan itu rizki gitu kan. Jangan salah gitu. Rizki itu bukan sekedar uang yang siapa tahu ternyata pas dipakai malah jadi nggak berkah gitu ya. Mendingan kita menahan untuk tidak menerima itu gitu kan. Seperti itulah kurang lebih gitu kan. Jadi itu satu hal yang menurut saya yang balik tadi WBK itu sebuah terobosan gitu ya untuk membuat sistem agar budaya anti korupsi itu terjalin gitu ya. Saya sepakat kalau pada saat bawa uang kemudian dicurigai ini duitnya halal enggak gitu. Karena khawatir nanti ketika sudah masuk ke tubuh kita gitu ya, efeknya itu akan panjang banget gitu. Gitu Pak Ki. Ya, mantap. Mantap. Komprehensif ya. Memang harus ada sistemnya juga ternyata ya. Ada sistem yang membangun supaya budaya itu tetap berjalan baik ya. Ada manfaat lainnya nggak sih selain untuk mencegah terjadinya korupsi? Ada satu kepuasan tersendiri sebenarnya Pak Eki gitu kan. Ketika kita bisa menyampaikan bahwa yang benar tuh kayak gini loh gitu, dan ternyata si teman kita itu gitu ya atau masyarakat itu ngikutin apa yang sudah kita lakukan gitu. Kalau dari saya sendiri pribadi, apa sih gunanya budaya anti korupsi gitu ya? Membuat kerja itu, membuat kerja itu lebih nyaman nih, ya nggak sih gitu ya? Ketika kita kerjanya lurus-lurus aja gitu ya, nggak nerima suap, nggak, kan kerja kita jadi nyaman gitu ya, nggak ada pikiran nanti kalau ketangkap KPK gimana, kalau ketangkap Itjen gimana, kalau ketangkap KI gimana gitu kan, nggak ada pikiran sampai itu. Tidur pun sampai rumah juga tenang gitu. Kita sama keluarga pun juga enak-enak aja, kita ngobrol gini-gini enak gitu. Jadi ketika nggak ada masalah di kantor gitu ya kita nyaman aja gitu ya dalam bekerja. Jadi menurut saya kegunaannya adalah membuat bekerja itu lebih nyaman ketika budaya anti korupsi ada di suatu organisasi. Itu sih Pak Eki. Gimana sih nih respon masyarakat sejauh ini terhadap penerapan budaya anti korupsi? Masyarakat itu pasti akan melihat dari dua sisi gitu ya. Apa yang kita sampaikan dan kamu udah ngelakuin belum? Tadi sempat disampaikan di atas gitu. Pasti orang akan melihat seperti itu. Ngapain kamu ngomong-ngomongin anti korupsi tapi kamu melakukan korupsi? Jadi kita harus dua-duanya gitu ya. Kita ngomong bahwa kita nggak korupsi, tapi kita juga nggak melakukan korupsi. Jadi ketika kita seperti itu gitu ya, pasti orang akan menerimanya dengan senang hati, dengan ikhlas gitu ya, dengan meresponnya pasti tentu dengan hal yang baik. Beda ketika kita ngomongnya A gitu ya, padahal kita ngelakukannya B gitu kan, nggak sinkron gitu ya. Pasti orang akan kamu hanya omong doang gitu, tapi nggak ngelakuin. Itu kan tadi Pak Weni ini bicara membangun sistem nih. Kita sekarang ke unit kita sendiri, ke kementerian kita sendiri nih. Terkait dengan Kemenkyu ya, apa aja sih upaya yang sudah dilakukan oleh Kemenkyu ya, khususnya teman-teman penyuluh anti korupsi di lingkungan Kemenkyu nih ya? Melalui penyuluh anti korupsi ini sebetulnya teman-teman sudah banyak melakukan hal ya gitu ya buat Kementerian Keuangan gitu, apalagi dengan tergabungnya di Paksi dan Rakca gitu ya. Kalau saya pernah lihat dari suatu akun media sosial instansi ini, Pak Kusnan saya lihat pernah ngasih penyuluhan juga nih ke CPNS, begitu betul Pak Kusnan ya?
bisa dibilang itu bagian dari membangun budaya juga ya, ditanamkan sejak dini ke para pegawai yang masih CPNS. Bisa dijelaskan Pak Kusnan? Kemarin baru awal-awal gitu ya, awal pertama kali melakukan penyuluhan di Latsar gitu ya. Dan mereka ternyata udah ada yang jadi penyuluh juga Pak Egi. Wah, luar biasa. Iya, ketika mahasiswa udah lewat mata kuliah itu kan ada ya, iya betul. Lewat jalur mata kuliah tadi. Jadi udah ada ya. waktu itu 6 orang waktu itu yang sudah jadi penyuluh gitu ya. Ya, saya sangat bersyukur gitu. Jadi ternyata ada loh gitu ya yang dia baru masuk Kementerian Keuangan sudah mempunyai jiwa yang luar biasa terkait integritas. Itu sih Pak Eki. Hubungannya ada nggak sih sebenarnya antara nilai-nilai Kemenkyu kita nih ya dengan budaya anti korupsi? Kalau ada, coba tolong dijelaskan ke kawan kami semuanya. Pasti ya, kawan kami semuanya gitu. Dimana di nilai pertama itu kan integritas ya. Jujur itu kan nilai anti korupsi yang pertama ya. Jujur gitu. Jujur itu sama dengan integritas gitu. Kerja sama ya. Pasti kan ada sinergi ya. Yang namanya anti korupsi itu nggak mungkin bisa berjalan sendiri gitu. Makanya kenapa ada penyuluh anti korupsi buat ngajak gitu. Ini butuh kerja sama Pak Eki gitu. Nggak bisa kalau misalkan bekerja dengan sendiri gitu. Buat ngajak orang-orang gitu. Makanya orang-orang yuk bareng-bareng gitu untuk membiasakan untuk tidak korupsi gitu kan, seperti itu Pak Eki. Kalau terkait dengan profesionalisme kan memang ada bekerja keras gitu. Di nilai anti korupsi itu kan ada bekerja keras. Profesionalisme itu kan melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi kita gitu. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, maka kita akan belajar. Itu kan salah satu orang untuk membuktikan keprofesionalismean dia itu adalah dengan belajar gitu kan, dengan kerja keras, pengen bisa melakukan sesuatu gitu kan yang terbaik, kurang lebih seperti itu Pak Eki gitu kan. Meskipun ya bukan berarti menafikan pelayanan itu tidak sesuai dengan anti korupsi, enggak, pelayanan itu satu hal yang penting gitu. Bagaimana ketika kita memberikan pelayanan dan pelayanan itu memang dari hati gitu, dan kita tidak meminta bayaran, kita tidak meminta biaya gitu ya. Itu memang tugasnya dari seorang PNS, apalagi PNS Kementerian Keuangan ya Pak Eki. Misalkan contoh saya sekarang sebagai sebagai pengajar Latsar gitu ya, maka ya saya harus memberikan pelayanan yang baik gitu buat mereka gitu. Nggak bisa misalkan dengan alasan mereka mau lulus nggak Latsar gitu, ya udah sini bayar sekian gitu kan, itu nggak bisa kayak gitu Pak Eki gitu. Nah yang namanya kesempurnaan terakhir di nilai-nilai Kementerian Keuangan, ya kita harus tetap berusaha gitu ya untuk melakukan pekerjaan itu sebaik-baiknya gitu kan. Tapi kan ada yang bilang manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kesalahan gitu. Bahkan ketika saya diklat tuh ditanya, siapa di sini yang tidak pernah berbohong gitu. Saya yakin semua orang pernah berbohong, tapi bukan berarti ketika kita melakukan seperti itu terus lantas kita tuh menjadi ya udahlah, saya udah pernah berbohong, ngapain juga saya ngajakin untuk anti korupsi gitu. Enggak kayak gitu. Yang tadi gitu, kita tuh melakukan terus-menerus perbaikan gitu. Sangat terkait berarti ya antara integritas, sinergi, profesional, pelayanan dan kesempurnaan dengan nilai-nilai anti korupsi sehingga turut mendukung pembangunan budaya anti korupsi ya di lingkungan Kementerian Keuangan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat keduanya, buat Pak Kusnan dan buat Pak Wendy. Apa tantangan dan bagaimana nih cara mengatasinya dalam penerapan budaya anti korupsi nih, baik di masyarakat umum maupun di Kemenkyu sendiri gitu. Untuk berkomitmen secara terus-menerus itu mungkin yang jadi tantangan mungkin ASN mungkin atau pegawai atau masyarakat yang ada di Indonesia untuk ya udah, kita kalau pengen korupsi ini nggak ada ya harus komitmennya sampai terus menerus gitu ya, nggak boleh ada hentinya. Solusinya ya itu kita harus menjaga hati kita untuk selalu mengingatkan gitu ya, kita ngelihat dari segi yang positif aja. Oh nggak apa-apa kita nggak punya uang tapi kita diberikan keluarga yang sehat, anak istri sehat, istri sehat. Itu mungkin hal-hal yang kecil yang harus kita sering syukuri gitu sih. Baik. Siap. Jadi ketika dirasa komitmen itu sudah mulai melemah atau menurun, kita kembali lagi nih, seberapa bersyukur kita akan hidup kita. Gitu betul gitu ya, Pak. Kalau dari Pak Wendy gimana nih? Ya. Tantangan dan cara mengatasinya. Tantangan dan cara mengatasinya gitu ya. Kalau tantangan memang sebetulnya kita tuh butuh sosok contoh sebetulnya gitu ya. Nah, tapi saya pengen ngambil satu simpel aja gini. Kalau misalkan orang bilang, ya contohnya siapa gitu. Kita udah tahu ya kalau itu tuh salah gitu. Kenapa kita tidak memulai dari diri sendiri gitu? Karena saya adalah seorang bapak gitu ya, seorang ayah gitu kan. Ketika saya bilang ke anak saya gitu ya, kamu tuh harus sholat gitu. Kan dia bilang,
tapi saya tuh butuh sosok contoh gitu. Sholatnya kayak gimana gitu. Ya udah, tanpa saya harus bilang kamu tuh harus sholat gitu ya. Ya saya tinggal saya sholat ketika saya dengar adzan, saya pergi ke masjid misalnya gitu, contoh kayak gitu kan. Saya tinggal bilang kan, yuk sholat gitu. Oh iya ya. Ya karena ngelihat kayak gitu. Itu contoh ya. Mantap banget ini kalimat-kalimat pamukasnya dari Awendi ya. Dari Pak Wendy, Awendi. Karena kan orang Sunda nih kawan kami nih, Awendi jadi dipanggilnya. Butuh sosok sebagai contoh ya. Jangan, kalau istilah itu apa? Kalau kata para pelatih, bapak-bapak TNI, jangan jarkoni gitu ya. Iso ngajar, ra iso ngelakoni. Wah, itu. Maksudnya kan kayak gitu kata Awendi. Aduh, ini kayaknya sih masih kurang ya waktunya ya. Kawan kami juga pasti ngerasain ini masih kurang ya. Tapi kita cukupkan dulu di sini kawan kami ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Wendy dan Pak Kusnan yang dari penjelasan mereka berdua tadi. Kalau saya sendiri sih ngerasain bener-bener ini ya, sesuai dengan tadi filosofi suluh itu ya, benar-benar menerangi gitu. Jadi kayak saya tercerahkan dan memang membakar juga sih ini, membakar untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk lebih bersyukur gitu ya, untuk nggak macem-macem lah gitu ya. Karena sekali lagi nih kawan kami tadi kata dua penyuluh ini, korupsi ini adalah kejahatan yang sangat berbahaya, yang extraordinary crime, kejahatan luar biasa, bisa merusak seluruh elemen bangsa. Jadi jangan sampai dilakukan lah ya oleh kawan kami semua. Pak Wendy dan Pak Kusnan, terima kasih banyak ya sekali lagi atas kesediaannya nih hadir di Popcorn kita nih. Ada final statement mungkin? Saya sih tadi ya, berkomitmen dan selalu bersyukur. Oke, komitmen dan selalu bersyukur untuk membangun dan mengembangkan budaya anti korupsi. Dari Pak Wendy? Udah diambil sama Pak Kusnan. Intinya adalah kalau Anda tidak korupsi gitu ya, maka koruptor juga akan berkurang. Tepuk tangan teman-teman, kawan kami semua, terima kasih sekali lagi buat Pak Wendy dan Pak Kusnan. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke kawan kami semua, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sama-sama ya Pak Wendy dan Pak Kusnan. Popcorn ambiar, seperti itu gitu ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Pontianak Podcast Corner. Popcorn Ambiar.